Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama. Mudah-mudahan di subuh hari ini ya Allah Jalla wa ala berikan kepada kita awal ya untuk beribadah kepadanya dan terus istiqomah. Istiqomah yang telah membuat Nabi kita Muhammad SAW lebih cepat tumbuh ubannya. Ya, lebih cepat tumbuh ubannya karena ya ketika ditanya yakni syayabatni sya'ri hudun wa akhwatuha, yakni surat Hud yang berbicara tentang istiqomah, inilah yang telah membuat ubanku lebih cepat tumbuh. Istiqomah itu berat ya. Ya artinya dia rutinitas, continue kalau kita bilang saat ini continue, dan mengkontinyukan itu berat. Ya, continue itu berat. Ya, seperti sholat jamaah, puasa dan yang lainnya. Dan kita berharap kalau Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Ya, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana semangatnya dia ya melakukan amal saleh. Yakni amal saleh tentunya adalah untuk berbekal-bekal hari berbangkit, untuk berbekal datangnya kematian. Ya, karena dengan amal saleh, karena di akhirat nanti adanya hisab, adanya amal saleh, adanya timbangan, adanya keburukan, dibalas kezaliman yang dilakukan selama di dunia. Dosa-dosa ada diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal soleh ada. Oleh karenanya orang-orang yang dia jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mampu melakukan atau mengambil sesuatu yang haram dengan kekuatannya, maka dia tinggalkan. Seperti contohnya dia mampu mengambil tanah seseorang dengan kekuatannya, karena dia beriman maka dia tinggalkan. Meskipun ya secara logika keuntungan ya hilang begitu saja di dunia, tapi dia memikirkan tentang bagaimana dampaknya nanti berbahaya di akhirat. Ya akan ditumpuk 7 lapis bumi, bukan tanah, bukan gunung, tapi bumi. Ini sejengkal. Ya kalau lebih dari sejengkal maka lebih berat dosa-dosanya. Maka dia merelakan hal tersebut meskipun dia mampu melakukannya, karena bukan haknya dia tinggalkan. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana didikan ayahandanya menjadi orang yang saleh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan motivasi kita agar beramal saleh, ya artinya al-istidad yaumir rahil, persiapan untuk datangnya hari berbangkit. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyebutkan, takwa itu terhimpun dari 4 kalimat yang diakhiri dengan huruf lam. Yang terakhirnya adalah al-istidadu liyaumir rahil. Semuanya itu adalah persiapan untuk datangnya hari berbangkit, amal saleh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu diceritakan yang mungkin sering kita sampaikan agar kita semangat beramal saleh ya, dan diterima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lamma jaa sa'ilun ila Ibnu Umar qala li ibnihi a'tihi dinaran. Tatkala ada seorang yang meminta-minta kepada Ibnu Umar, maka dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, berilah dia sedekah 1 dinar. Sedekah, amalan sedekah. Amalan sedekah. Ya. Maka anaknya Ibnu Umar memberikan dia 1 dinar. Ya, memberikan perintah orang tuanya 1 dinar. 1 dinar itu sedikit ya, di zaman itu sedikit 1 dinar. Maka tatkala sudah diberikan, maka anaknya berdoa untuk ayahandanya, taqabbalallahu minka ya abata, semoga Allah menerima amal ibadahmu wahai ayahanda. Maka Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar, kalau kita baca tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lepas dari periwayatan Ibnu Umar. Karena di antara sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Maka dia berkata, law alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahidin ya lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Seandainya aku mengetahui amalan ibadahku diterima Allah Subhanahu wa taala, kalau tahu ya, tapi enggak tahu ya kan, ya, amal ibadah itu pasti diterima atau tidak. Seandainya tahu amal ibadahku diterima Allah Subhanahu wa taala, meskipun
amalan tersebut sedikit, sekali sujud Allah terima, sekali sujud. Atau sedekah yang kecil yang disebutkan 1 dinar, maka tidak ada angan-angan yang aku harapkan saat itu adalah kematian. Atadri mimma yataqabbalallah, tahukah Anda mengapa demikian? Siapa yang Allah terima amal ibadahnya meskipun sedikit? Allah berfirman surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal ibadah itu meskipun sedikit, yaitu dari orang yang bertakwa saja. Ternyata amal ibadah itu, Pak, kalau diterima Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dipastikan bertakwa. Amal ibadah tersebut. Tentunya orang tersebut biasanya melakukan yang wajib-wajib, bukan meninggalkan yang wajib. Bukan meninggalkan ya, yang wajib. Contoh, seorang yang dia puasa luar biasa ya, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, meninggalkan amalan yang utama sholat, maka Nabi SAW sebutkan, sengaja dia meninggalkan sholat, maka Nabi SAW sebutkan apa? Rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju'ala atas. Banyak orang yang dia puasa tidak dapat pahala, pahalanya sah tapi nggak dapat pahala, berarti tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Cuman dapat lapar dan dahaga, di antaranya meninggalkan yang wajib, sholat dan yang lainnya. Ya, tentunya amalan seorang hamba itu meskipun kecil, yang kita lihat sunnah, dia mesti biasanya melakukan yang wajib. Dia sudah rutinitas melakukan yang wajib. Ya, tapi terbalik di zaman sekarang, dia semangat dalam sunnah-sunnah, yang wajib ditinggalkan. Contoh, semangat datang sholat tarawih, yang wajib ditinggalkan. Ini kesalahan. Maka di kesempatan ini kita ingatkan kepada keluarga kita yang lainnya yang tidak sempat hadir, ya, untuk disampaikan, karena yang wajib itu adalah kewajiban, ditinggalkan dosa besar, ya, dosa besar. Maka dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Makanya ini pentingnya kita ada majelis ilmu, hadir majelis ilmu, anjuran Nabi SAW, Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman sorga, majelis ilmu itu. Maka sempatkanlah hadir. Bahkan Umar bin Khattab dijamin masuk sorga, Pak. Kata Nabi SAW, Umar fil jannah. Ini Nabi yang bersabda. Kalau kita nggak ada, amin fil jannah. Nggak ada, hadisnya nggak ada gitu. Atau siapa misalnya Pak Haji fil jannah, nggak ada. Ini Rasul bersabda, hadisnya sahih, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Coba lihat rekomendasi dari Nabi SAW. Jadi kita nggak ada jamin masuk surga. Maka apa yang mau kita sombongkan? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin masuk surga, masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan yang diperintahkan Allah. Di antaranya takut, artinya semangat untuk hadir di majelis ilmu, menimba ilmu agama bersama Nabi, bermajelis ilmu. Ya, ini diceritakan, mungkin sering kita dengar ya. Dia bergantian menimba ilmu agama dengan tetangganya. Satu hari atau beberapa hari tetangganya kerja, dia nimbah ilmu, tukaran ilmu setelah itu. Dan kebalikannya, tetangganya ada waktu Umar kerja, tetangganya nuntut ilmu, nanti pulang tukaran apa yang disampaikan hadis-hadis Nabi SAW untuk diamalkan. Karena syariat ini sungguh luas. Seperti contohnya masuk keluar WC ada doanya. Kalau kita nggak belajar hadis nggak tahu apa doanya. Masuk keluar masjid ada doanya, dan kita nggak tahu kalau kita nggak baca hadis. Makan minum ada doanya. Ada seseorang dia mau makan baca ayat kursi, bagus nggak ayat kursi? Bagus. Bukan ayat yang salah, tapi tata cara peletakan pengamalannya yang salah. Nabi SAW nggak ajarkan demikian. Kalau mau makan baca Bismillah, bukan ayat kursi. Gitu dia. Jadi yang salah itu pengamalannya, bukan ayatnya. Sama seperti seorang dia baca surah Al-Baqarah di dalam WC. Bukan surah Al-Baqarah yang salah, tapi pengamalannya yang salah. Demikianlah contoh-contoh syariat yang Nabi SAW Allah embankan kepada beliau untuk melakukan amalan ini di sini, amalan ini di sini, amalan ini di situ. Tempatnya, saatnya seperti ini dan seperti itu. Makanya dapatnya dengan apa? Dengan ilmu, belajar menuntut ilmu agama, hadir majelis ilmu, baca-baca hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, gitu ya. Itu diantara contoh. Ya, luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menimba ilmu agama, bertambah wawasan ilmu sehingga amalan yang dianjurkan Nabi semakin bertambah. Kita tahu tentang keutamaan habis makan kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah ridho kepada seorang hamba yang habis makan mengucapkan alhamdulillah.
Ini kita amalkan. Dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih. Ya, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fahamidahu. Allah ridho kepada seorang hamba yang dia habis makan, habis minum, mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu ya. Ini semua contoh-contoh dari Nabi SAW. Maka Ibnu Umar ya, yang tahu tentang hal tersebut, dia berangan-angan mati saat itu. Karena amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Ya, kita muttaqin kan? Muttaqin itu orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Jamak namanya. Ya, muttaqin. Ya, jamak ya, namanya jamak. Ya, orang-orang yang bertakwa artinya. Kemudian juga bagaimana sahabat yang mulia Fudalah ibnu Abdillah. Ya, Fudalah ibnu Abdillah dia berkata, la an akuna a'lamu anallaha taqabbala minni misqala habbatin min khardalin ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya, ini sahabat-sahabat luar biasa. Seandainya aku mengetahui Allah menerima amal ibadahku meskipun sekecil darah, kecil sekecil darah itu seperti biji apa ya, biji sawi gitu ya. Terjemahnya biji sawi. Tapi yang sebenarnya itu sesuatu yang lebih kecil, atom. Kalau sawi itu waktu itu kecil ya. Jadi ini namanya menerjemahkan, menggambarkan sesuatu yang kecil. Padahal sebenarnya ulama menjelaskan miskala khordal itu lebih kecil dari itu, Pak. Yaitu seperti ulama menjelaskan seperti At-Tabrani dan yang lainnya dalam tafsirnya. Itu seperti apa? Kalau kita pagi hari ada matahari, kita lihat ada debu terbang kan? Itulah khordal. Nah, itu amalan yang kecil luar biasa, menandakan sesuatu yang kecil lah pokoknya ya. Allah terima itu, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Coba lihat, dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima hanya dari orang yang bertakwa saja. Ya, bertakwa, muttaqin. Maka penuhi syarat amalan diterima. Apa syarat amalan diterima? Ada dua, sepakat ya ulama ahlus sunnah 4 mazhab. Yang pertama ikhlas karena Allah. Ini yang kita berat nih, ikhlas. Tadinya ikhlas bisa berubah jadi pengen didengar, pengen dilihat. Ini yang berat nih, ikhlas. Ini kan tauhid kepada Allah. Yang kedua ada contohnya dari Nabi. Ya oke, yang kedua ada contoh dari Nabi seperti contoh yang kita sebutkan. Contoh berzikir ini, berdoa ini ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini yang berat, ikhlas karena Allah. Oh berat Pak ikhlas ini Pak. Ikhlas ini berat luar biasa. Ya itu kalau kita ibadah sudah kita nggak ingat-ingat ibadah itu sudah ikhlas pokoknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berat. Ya, berat. Kemudian yang selanjutnya penuhi rukun ibadah. Rukun ibadah ada berapa? Ada 3. Apa itu? Ada cinta. Beribadah itu ada rasa cinta. Hub namanya. Yang kedua khauf, takut. Jadi ibadah itu takut, kenapa? Takut akan dihukum Allah sehingga melakukan amalan tersebut. Yang ketiga roja. Roja itu harap. Ada harapan pahala dari amalan tersebut. Ya. Dan tentunya orang yang beriman. Orang melakukan syarat-syarat tersebut dia ikhlas, ada contohnya dari Nabi. Kalau dia nggak beriman sia-sia. Contoh misalnya orang non muslim dia berkurban ya kan, kurban gitu. Amalannya nggak diterima Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman. Sehebat apapun amalannya, kalau dia nggak beriman, sia-sia amalannya. Itu dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Islam. Tapi nanti kalau dia masuk Islam, amalan-amalan yang baik yang dia lakukan selama dia non Muslim didapatkan ketika dia masuk Islam. Makanya Nabi SAW memberikan surat kepada siapa? Hadis riwayat Muslim, kepada Herakl Azimir Rum, Raja Heraklius. Kata Nabi SAW, aslim taslam, bikin surat nih, masuk engkau Islam, engkau akan selamat. Ada namanya Pak Aslam. Selamat artinya. Aslim artinya masuklah Islam. Taslam, engkau akan selamat. Ya. Yu'tika ajran marratain, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala masuk Islam dan pahala yang kebaikan sebelum dia lakukan sebelum masuk Islam. Ini luar biasa. Ini ya keutamaan. Ya.
Selanjutnya seorang ulama tabi'in, juga lihat bagaimana para ulama itu semangat agar ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu. Yang bernama seorang ulama tabi'in yang bernama Amir ibn Abdillah. Amir ibn Abdillah seorang ulama tabi'in. Dia baka, dia menangis. Baka itu menangis ya. Kalau bakau itu beda. Baka itu menangis, Pak. Maka jangan Bapak kasih nama Bapak, nama anak Bapak Baka. Artinya menangis terus sedih terus gitu. Karena itu sebagian doa nama itu. Kadang-kadang kita nih kasih nama anak-anak lihat dari Al-Qur'an, asal Al-Qur'an aja nggak tahu artinya. Firaun. Waliyadzubillah. Ya, kafirun. Aduh, harus tahu artinya. Di antaranya ini ya Baka. Baka menangis artinya. Baka. Tapi kalau pakai kop, bako artinya kekal. Beda tipis tuh. Sama tuh, kop sama ka, baka, bako. Kalau bako tuh kekal. Dia menangis. Fi maradihil ladzi mata fihi. Bukaan syadidan. Yang dengan menangisnya itu ketika dia dalam keadaan sakit membuat dia meninggal. Berarti nangis yang sangat takut betul kepada Allah. Sampai dia meninggal, Pak. Dia sakit menangis, ya. Dengan sebabnya itu dia meninggal. Maka ditanya sebelum dia meninggal, kita menangis, "Mayu begika ya Abu Abdillah?" Mengapa engkau menangis wahai Abu Abdillah? Maka dia menyatakan apa? Ayatun fi kitabillah, ayat Allah. Dia memikirkan tentang ayat Allah dalam Al-Qur'an. Apa itu bunyinya? Itu surah Al-Maidah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal ibadah hanya dari orang yang muttaqin, yang bertakwa saja. Dia takut kalau dirinya tidak bertakwa. Luar biasa para ulama. Coba kalau kita baru sholat Jumat sekali, woi petantang petenteng sudah aku paling muslim. Ya kan? Sombongnya kita luar biasa. Para ulama dulu enggak, rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Makanya Pak, kalau kita beribadah kepada Allah menggabungkan rasa takut, ya rasa takut, kemudian rasa khauf, roja, kemudian cinta kepada Allah, maka Allah akan penuhi apa yang dia harapkan dari rahmatnya Allah, dan Allah akan lindungi apa yang dia takutkan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mendatangi seseorang pemuda ya yang dia syakaratul maut. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Mayu bekika, kaifa tarjuk, kaifa tajiduk?" Apa yang kau rasakan hari ini wahai anak muda? Ini akhlaknya Nabi ya, kalau orang sakit didatangi, meskipun anak muda, dia nggak pikirkan, kalau orang kaya aja datangin, enggak. Ya datangin, anak-anak muda pun anak kecil yang sakit dia datangi. Apa yang kau rasakan wahai anak muda? Maka dia berkata, "Wallahi demi Allah wahai Rasul, ya, ini arjullah wa ini akhafu dzunubi." Aku mengharapkan rahmatnya Allah sungguh-sungguh wahai Rasul, tapi aku juga takut dosa-dosaku nggak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dosa masa lalu, Pak. Sahabat itu ada dosa masa lalu. Ada yang mantan penzina, ya kan? Macam semua, Pak. Ya, enggak ada seseorang yang lepas dari masa lalu, enggak ada, Pak. Ada yang mantan perampok, ya kan? Ada yang mantan membunuh. Enggak ada yang lepas dari dosa masa lalu. Cuman sekarang, Pak, kita itu betul tobat enggak dari dosa masa lalu? Maka ulama menjelaskan ada syarat taubat. Kalau kita Pak sekarang itu bangga dengan dosa masa lalu, bahagia bahkan tertawa menceritakan kebanggaan dosa masa lalu, ketahuilah jangan-jangan taubat kita nggak diterima, karena kita nggak penuhi syarat taubat. Makanya para ulama dulu sampai Umar bin Khattab menangis mengingat dosanya masa lalu, takut kalau Allah nggak ampunkan dosanya, Pak. Kalau kita kan bangga keluar dari penjara, saya mantan pembunuh, saya mantan perampok, bangga. Maka syarat taubat disebutkan oleh para ulama 3 syaratnya hubungannya dengan Allah. Ya, di dalam mazhab Syafi'i ini terkenal nih. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, pertama meninggalkan dosa tersebut, ketiga menyesal, kedua menyesal. Kalau dia bangga enggak nyesal, waduh. Harus penuhi syarat taubat nih. Taubat kepada Allah lagi kembali. Ketiga, janji tidak mengulangi di masa yang akan datang, maka taubatnya nasuha. Maka berat taubat nasuha itu, Pak. Makanya ganjarannya taubat nasuha apa kata Rasulullah? At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang taubat penuhi syaratnya kita sebutkan di atas, seakan-akan tidak membawa dosa tersebut sedikit pun. Tapi yang susah kalau hubungannya dengan manusia, pernah pukul orang, itu harus minta maaf.
Pernah ngambil hartanya orang, pernah hutang belum dibayar, harus ditunaikan. Ini susah hubungannya dengan manusia, ini susah. Harus diselesaikan di dunia. Ini berat Pak hubungannya manusia. Bapak jangan kira Bapak pernah pukul istri Bapak, pang gitu ya. Atau istri mukul suami, tapi nggak ada kayaknya. Nggak ada kalau istri mukul suami. Pokoknya saling pukul lah, misalnya pernah mukul walaupun jolimin. Jangan Bapak sangka dia istriku. Nanti di padang mahsyar aku akan dimaafkan sama dia. Oh enggak Pak, nafsi-nafsi di sana sendiri-sendiri. Yang diharapkan pahalamu mana sini? Aku mau selamat sendiri. Nafsi-nafsi. Oh jangan kira Pak, waduh ngeri. Makanya di padang mahsyar itu sendiri-sendiri. Sampai Aisyah berkata, wahai Rasul, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'du ila ba'din, melihat aurat satu dan yang lainnya. Aisyah memikirkan telanjang saat itu. Karena saat itu telanjang yang Nabi SAW kabarkan. Orang kalau sudah telanjang ya kan, hafalannya pudar kalau di dunia. Konsentrasinya pudar. Di sana enggak Pak, enggak bikin pudar orang telanjang, enggak mikir sudah itu. Wahai Aisyah, kata Nabi SAW, al-amru ayuhimma dzalik, perkaranya lebih ngeri, lebih dahsyat daripada sekedar melihat aurat sesama jenis, selain beda jenis. Wih ngeri sekali, antum bisa bayangkan tuh, antum baca, bapak kita baca tentang bagaimana azab kubur, bagaimana padang mahsyar, itu membuat kita semangat beramal soleh lagi selama tidur kita selama ini. Yang buat jahat-jahat sama orang nih, buat joling-joling, ambilin hartanya orang, baca itu. Karena muslim, keyakinannya adanya pertanggungjawaban hari berbangkit. Gak akan selamat kita, luar biasa. Kubur sendirian. Makanya semangat beramal soleh, itu hebatnya para ulama dulu. Mendingan hidup sederhana daripada kaya tapi jolim dengan harta yang jolim. Makanya doa kita kadang gak dikabulkan Allah ya kan. Sering gak dikabulkan Allah. Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ada seseorang yang dia dalam keadaan rambutnya acak-acakan, musafir. Padahal dalam hadis yang lain ada 3 golongan yang tidak diragukan lagi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah sudah awatin yustajabu lahunna wala syakka fihinna, kata Nabi SAW. Di antara doanya musafir. Ini orang musafir dalam keadaan mustajab, dan dia pun dalam keadaan mustajab musafir. Kata Nabi SAW, ya muddu yadahi ila samai ya Rab ya Rab, dia mengangkat tangannya ke langit ya Rab ya Rab. Meskinya dikabulkan Allah ya kan. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrubuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabu dzalik. Tapi dia makan dari yang haram. Dia minum dari yang haram. Dikasih makan dari yang haram, anaknya istrinya dikasih makan. Padahal nggak tahu ya kan, kasih makan. Bagaimana diharapkan pengabulan doa? Ini hadis riwayat Muslim. Tapi buat kita yang kita kerja-kerja nih laki-laki nih, hati-hati kalau ada pembagian di kantor nggak jelas, mendingan ditinggal Pak. Iya memang secara logika nyaman ya. Cuman dampak itu Pak, dampak bagi agama kita, bagi susah untuk mengamalkan. Di antara orang susah sholat jamaah, di antara orang susah beramal soleh, bisa sebabnya karena ini Pak, karena maksiat. Allah nggak kasih dia. Ini azabnya Allah, susahnya dia beramal soleh. Ada orang datang kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, saya melakukan maksiat ini dan itu, tapi sehat-sehat aja, dia bilang. Apa dampak dosa? Ditanya, apakah Anda susah melakukan amal soleh seperti sholat jamaah, yang lainnya, semua amal soleh? Iya, itulah azabnya Allah kepadamu. Susah melakukan amal soleh. Maka kalau kita masih berat Pak, susah melangkahkan kaki kita ke masjid, jangan-jangan kita ini seperti ini. Makanya paksa jiwa itu Pak. Dan istighfar, banyak istighfar kepada Allah. Mungkin apa dosa-dosa kita gitu. Mungkin kita masih jahat sama istri misalnya, istri juga masih membantah suami. Ayo, mulai sekarang jangan bantah suami. Karena suami itu adalah sorgamu dan nerakamu. Ada seorang sahabiah bertanya kepada Nabi, suami itu sorgamu dan nerakamu. Bagi para ibu-ibu, masuk sorga itu mudah. Masuk 8 pintu sorga dari arah yang dia kendaki. Tidak bisa dilakukan kecuali ibu-ibu aja. Bencong bukan bisa. Ini amalan luar biasa untuk ibu-ibu khusus. Tapi penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Ini Nabi kita yang tercinta. Kata Nabi SAW apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, yaitu sholat 5 waktu. Kedua,
wa ta'at zaujaha, taat sama suaminya. Suaminya suruh bikin kopi, yang datang teh. Ini enggak taat. Suami bilang jangan keluar, Dek. Keluar dia diam-diam. Ini enggak taat. Suami bilang, Dek mandi, Dek, siap-siap, Dek. Dia enggak mandi. Pokoknya kemaksiatan. Ketiga, ya, wa shamat farjaha, kama qala. Menjaga kemaluannya, kehormatannya ketika suami kerja keluar. Maka dikatakan, ya, masuk ke dalam sorga yang pintunya 8 dari arah yang dia kendaki. Fa subhanallah, luar biasa nih, Pak. Ini kalau kita bilang laki-laki mudah ya kan, tapi berat bagi perempuan. Karena ada rasa gengsi biasanya, gengsi sama suaminya. Maka ayo nih kita mukmin mukminah, jalankan perintah Nabi tercinta agar kita masuk surga sama-sama. Bagi laki-laki jangan minder. Ada amalan yang bisa dilakukan oleh laki-laki masuk dalam pintu surga dari arah yang kita kendaki. Banyak, luar biasa. Di antaranya jangan lupakan amalan doa setelah wudu, hadis riwayat Imam Muslim. Ya kan gitu, kalau habis wudu pergi aja. Padahal kata Nabi sallallahu, siapa yang dia habis wudu dengan sempurna, man tawaddoa, ya siapa yang dia berwudu, salah seorang di antara kalian wudu sempurna. Wudu sempurna, wudu yang dicontohkan Nabi sallallahu ya, bukan wudu yang asal-asalan wudu. Ya. Kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini aja. Tapi ada tambahan riwayat Tirmidzi. Tapi ini hadis Imam Muslim, sampai sini aja. Khususnya hadis Imam Muslim. Maka apa? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Maka dibukakan pintu surga yang 8, ya. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia diperintahkan masuk dari arah yang dia kendaki. Ini amalan luar biasa. Sunnah bukan? Sunnah. Tapi setelah dia melakukan yang wajib, biasanya mudah melakukan amalan tersebut. Bukan baca surah Al-Baqarah, baca surah Yasin, bukan. Ya, ini bukan salah fungsi, bukan ayat yang salah. Yang kita sebutkan apa? Tata caranya yang salah. Demikian ya. Banyak amalan-amalan Pak yang laki-laki luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh wanita. Contoh misalnya hari Jumat nih. Ini hari Jumat amalkan Pak. Ini amalan tidak bisa dilakukan oleh para jomblo. Artinya amalan hanya bagilah laki-laki yang sudah menikah. Ayo nih, Bapak sudah menikah, lakukan amalan ini. Sebelum kita akhiri ya, kita bacakan hadis ini. Motivasi beramal saleh. Karena kita bisa lakukan setiap hari Jumat. Tapi penuhi syaratnya. Apa itu amalan Pak? Yang berat sholat malam, tahajud yang berat. Yang berat puasa setahun. Ini diganjar Pak setiap langkah kita. Setahun pahala puasa penuh, setahun pahala sholat malam penuh. Setahun. Kalau Bapak rumah Pak Amin, 100 langkah. Berarti 100 tahun puasa penuh, 100 tahun sholat malam penuh. Tapi penuhi syaratnya. Oh jangan gitu juga. Jangan gitu. Ini biasanya dia biasa melakukan yang wajib, baru mudah melakukan yang sunnah. Apa syaratnya Nabi? Ini hadis akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Sahih Al-Albani, ini sahih. Yang pertama, ini syaratnya. Ya, man ghassala yaumal jumu'ati waghtasala. Siapa yang dia hubungan sama istri pada hari Jumat yang membuat dia mandi janabah. Jadi hubungannya itu ibu bapak bukan di malam hari tapi di siang hari. Ini kesalahan. Banyak orang salah paham malam hari, malam Jumat, malam sunnah. Makanya baca hadis biar nggak salah paham. Ini setelah sholat subuh sampai sebelum ke masjid Jumatan. Amalkan Pak, ini kan kuat-kuat semua ini. Percuma aja olahraga, jogging, apa, barbel, otot kuat, nggak bisa hari Jumatan, lemah, kecil. Ini tujuannya amal soleh. Kita kuat biar kuat amal soleh. Lakukan. Seminggu sekali bisa Pak. Ini syarat pertama. Ini nggak bisa dilakukan oleh para bujangan, nggak bisa. Ya sabarlah. Dan mandi sunnah hari Jumat mudah-mudahan juga termasuk, nggak gitu. Mudah-mudahan ya kan. Ya mudah-mudahan termasuk. Kita usahalah. Ya, kalau misalnya ada udzur istri jauh, ya Allah kan Maha Rahim ya, mudahan masuk dengan mandi sunnah hari Jumat. Masuk. Gitu ya. Mandi sunnah hari Jumatnya mudah-mudahan ya, karena Allah Maha Rahim ya. Allah Maha Rahim. Ini lepas dari khilaf. Yang kedua syaratnya, ya ini yang kedua syaratnya,
Wa bakara wa betakara. Oh, ini hadisnya panjang. Yaitu berpagi-pagi menuju masjid Jumatan minimal sebelum khotib naik mimbar. Oh, kalau sudah khotib naik mimbar ada selesai lah sudah. Jatah ini nggak dapat. Tapi dapat jatah yang lainnya. Yang ketiga, wa masya walam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Jalan kaki lah Pak setiap Jumat itu loh, jalan kaki lah. Kan tidak jauh-jauh banget nih. Tapi kalau yang tua bahkan diwajibkan oleh para ulama naik kendaraan yang tua. Kalau saya lihat bapak-bapak ini masih belum tua, apalagi belum tua beliau, masih kuat. Sekuat. Jalan kaki Pak, lakukan seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali lah. Ini amalan luar biasa nih, melampaui amalan malam Lailatul Qadar, tergantung langkah kita banyaknya. Subhanallah. Yang ketiga syaratnya apa? Wadana minal imam, mendekat ke imam. Ya, kalau ada saf yang ke depan ya di depan. Ya mendekatlah dengan imam. Ya. Nah, dari ketiga ini luar biasa ya. Yang lanjutnya syaratnya fastama'a walam yalgu. Dia mendengarkan khotib berbicara, tidak berbuat sia-sia. Di antara sia-sia kata ulama menegur orang yang lagi ribut, makanya jangan ditegur Pak, diem aja. Itu apa maksudnya? Maksudnya amal ma'ruf yang saat itu ya tidak berlaku. Tapi kalau terpaksa dengan syarat ini luar biasa ya. Bahkan membaca Al-Quran bagus ya kan, tapi ketika khotib naik mimbar fastama'a, dengarkan. Bukan Al-Quran yang salah, tempatnya bukan pada tempatnya. Baca selawat dianjurkan, tapi ketika khotib naik mimbar berhenti, dengarkan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu bikulli khatwatin amalu hasanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dihitung ganjaran baginya pahala setahun penuh, sholat malam setahun penuh. Setiap langkah, kanan satu, kiri satu. Hebat tadi Pak, hebat amalan ini. Ini bukan karangan amalan loh dari kita bukan. Ini dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya sahih lagi. Ayo amalkan nih. Jadi langkahnya kanan satu, kiri satu. Saya pernah dari rumah itu dekat ya, dari masjid. Saya pernah coba hitung. Tapi bukan hari Jumat. Saya coba hitung aja. Itu 100 langkah lebih Pak. Itu dekat. Apalagi rumah Pak Amin lebih itu. Itu 200, 400 lebih. Banyak modal. Ya kita lakukan ya, kita semangat ya Pak, umur kita makanya umur umat kita Nabi Muhammad umurnya 60 sampai 70, sedikit ya kan, tapi amalannya begitu hebat, tapi jarang yang mengetahuinya karena mungkin belum sempat baca gitu dan lain-lain. Ayo kita di akhir ini ya semangat ya, mungkin ini kita sampaikan dan bermanfaat ya. Kita akhirkan kabul majelis ya. Mungkin ada pertanyaan Pak ya? Ya mungkin kalau ada pertanyaan 1 2 silakan Pak, monggo. Allahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian dari situ yang salah Moga ini banyak waktu untuk banyak yang ditanyakan. Silakan ada Oke, monggo Pak. Saya sambil minum. Mari kita bantu dengan ini kami akan main. Tadi ya, sambil pakai oleh Waalaikumsalam. Pak Haji Amin. Langsung aja. Nggih, monggo. Salam Haji. Seperti yang awal tadi katanya. Nggih. Anak kan itu yang lain tadi sebenarnya. Oke, monggo Pak. Silakan Pak Haji. Allahumma shalli. Yang pertama tadi. Nggih, Pak Haji. Kecil jatuh amal lima yang perlu dipertanyakan. Nggih. Bagaimana sih keadaan kita, bukan keadaan, contoh amal kita itu diterima, bagaimana dampaknya sama kita. Iya. Ada dampak kira-kira. Walaupun kecil itu, apalagi yang besar kan. Kecil itu aja diterima, apalagi yang besar. Bagaimana dampaknya sama kita. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua tadi jauh langkah banyak pahala. Saya bilang terimanya modal. Misalnya kalau jalan itu sama orang lain, baru diceritakan orang gimana? Iya, ini dia ya. Iya. Ya, jadi
amalannya dihitung tergantung langkahnya. Tapi ketika dia melakukan amalan tersebut sambil bermaksiat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana apa yang dia lakukan dan mendapat dosa sebagaimana dia lakukan, terpisah. Ya kalau bisa ya kita menuju masjid itu Pak, ada doanya dari Nabi sallam. Itu apa doanya? Irat Muslim, Allahumma ja'al fi qalbi nuran fi sam'i nuran fi lisani nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya terus. Allahumma atini nuran, berilah aku cahaya besar. Bahkan ulama menyebutkan kalau dia ke masjid nggak baca doa ini, nanti di akhirat tidak dapat cahaya ini. Tapi kalau ada orang nggak ngobrol kan nggak enak ya. Maka antum niatkan ngobrol untuk menyenangkan hatinya. Maka ini amalan kata Nabi SAW lebih aku sukai daripada iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Niatkan, ini pentingnya ilmu Pak. Bawa ngobrol cerita, tapi kalau sudah cerita singgung, Pak Haji itu, stop, jangan dulu. Kita cerita yang lain lah, gitu ya. Jangan ceritain orang, jangan gibahin orang. Nanti pahala-pahala Bapak seperti pahala setiap langkah yang kita sebutkan ditransfer ke dia. Dapat pahala yang Bapak, cuman ditransfer ke dia. Karena gibah itu termasuk menghilangkan pahala kita. Makanya kita harus banyak amal soleh. Karena dosa kita banyak, kalau tidak amal soleh, apa yang buat ditutupin gitu? Ya gitulah. Nah kemudian pertanyaannya apa dampak dari amalan itu diterima? Contohnya apa? Maka ulama menjelaskan, lengkap dalam Islam ya, luar biasa. Saya baca-baca kitab ulama, ya Allah, nggak didapatkan kecuali Islam. Kita bersyukur kepada Allah kenal Islam ini Pak. Nggak didapatkan serinci ini kecuali Islam Pak yang ngajarkan. Yaitu apa dampaknya? Alamatu qabuli hasanah, al hasanah qablahu, al hasanah ba'dahu, kata para ulama. Amalan ciri diterima Allah amalan tersebut, dia mudah melakukan amal soleh setelahnya. Makanya biasanya yang mudah-mudah melakukan yang sunnah, dia sudah rutinitas melakukan yang wajib biasanya. Itu dia Pak. Jadi dampak dari amal soleh itu Pak diterima Allah, itu kita mudah melakukan amal soleh setelahnya dan continue melakukan amalan tersebut. Ini ciri amalan itu diterima. Gitu ya. Itu dia. Jadi kalau kita melakukan amal soleh, ya jangan melakukan dosa lah. Dosa. Tapi ulama menyebutkan ketika mentafsirkan firman Allah, innal hasanat yudhibus sayyi'at, sungguhnya kebaikan itu menghapus dosa. Jadi ya ketika seorang dia habis mukul orang atau mukul anak gitu ya misalnya, nggak sengaja, dia menghapus dosanya dengan sedekah dengan tangannya. Seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah menjawab pertanyaan ibunya, ya panggilan ibunya dengan suara yang keras. Dia menganggap itu adalah durhaka, maka dia bebaskan dua budak di pasar. Ya, seraya membacakan ayat yang kita sebutkan. Sungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Gitu ya. Intinya kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi harus kita banyak beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Haji, amin. Nggih, monggo Pak, silakan Pak, monggo silakan. Alhamdulillah. Nggih, monggo Pak, silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, nggih. 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 Hukumnya. Nggih. Betul nggih. Nggih.
Nggih, nggih. Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Para ulama sepakat ya tentang masalah ini, tidak ada yang khilaf dalam masalah ini. Ulama ya, bukan yang ngaku ulama ya, ulama. Seperti Imam Al-Bukhari, ya imam kita lah. Ya, siapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian siapa? Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lain di belakangan ini. Ya, tidak ada yang mengatakan umroh itu wajib. Semua sepakat hukumnya sunnah. Cuman ada umroh pada bulan Ramadan seperti haji bersamaku, tapi tetap hukumnya sunnah. Wajib haji aja Pak yang hukumnya wajib, itu wajib bagi yang mampu. Ya, dan gugur bagi yang tidak mampu gitu ya. Maka yang betul-betul mampu, yang enggak mampu ya enggak. Nah, kami anjurkan ya, jangan sampai kita melakukan amalan ini mengejar pahala tapi kita jatuh kepada dosa besar. Contohnya kepada riba dan yang lainnya. Misalnya pinjam sama si fulan, misalnya sama si fulan untuk umroh ya, dapat pinjaman 100 juta tapi kembalinya 110 juta, maka jatuh kepada riba. Dan ingat, dosa riba yang paling kecil menzinai ibunya. Jadi kalau nggak mampu ya tahan. Jangan mampu tahan, bersabar, lakukan amalan-amalan yang dapat melampaui atau pahala sama seperti pahala haji. Nah, gitu nggih Pak ya. Nggih. Jadi nggak ada dasar hukumnya. Itu ada dasar hukumnya, itu bisnis. Ya, itu bisnis. Karena kebanyakan orang membisnis itu. Ya, makanya menantu hajian nih, enggak pulang ke Madinah. Dia pakai kuota tasrih mahasiswa Madinah. Jadi langsung di sana, tapi tetap bayar. Itu ditawarin, Pak. Haji sekaligus ditawarin oleh travel besar yang terkenal lah, travel besar di sana. Ditawarin untuk membantu jamaah yang lain. Berapa gajinya, Pak? Sehari 40 juta. Itu luar biasa Pak, bisnis luar biasa ya Pak. Ya, itu luar biasa Pak. Kalah gaji kita. Makanya orang-orang sana yang bisnis travel tuh luar biasa. Cuman kadang-kadang disalahgunakan tujuannya, itu dia gitu. Berkah di sana. Dorong pasien, dorong orang yang enggak mampu. Ya, saya tahu karena saya tahu menantu saya di sana. Itu dorong itu kan kursi roda harusnya di atas ya, enggak boleh di bawah. Itu Pak sekali dorong 4 juta. Kalau 2 orang berapa? Itu 1 orang. Wih, luar biasa. Jadi semua itu terkadang niatnya dunia. Itu makanya kita luruskan. Maka ditanya, ya anak anjurkan ya asal tidak mengganggu ibadahnya. Sekali jalan sama seperti kita mau Jumatan nih. Ada orang minta tolong, minta antar ke Jumatan masjidnya sama ya, lakukanlah sekali jalan. Tapi jangan lupa niatkan karena Allah gitu. Jangan tujuannya dunia, nanti akan hilang. Kata Imam Suyuti, kalau dia naik haji tujuannya 50-50, 50-50 dunia dan bisnis, maka amalannya berguguran dan dapat pahala dia. Nah, ini niat luar biasa. Ya, demikian ya Pak ya, nggih. Nggih, Allahu a'lam bishawab. Nggih. 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 Belum. Itu kan Iya nggih. Iya nggih. Iya, kalau dia mampu ya, dia belum bisa hajian karena daftarnya lama ya, umroh ya. Umroh kalau dia mampu ya alhamdulillah. Cuman jangan paksa-paksa ya sampai dia ngutang jatuh pada riba, maksudnya gitu maksudnya. Yang dia paksa. Kalau dia mampu alhamdulillah. Ya umrohan dulu karena haji susah, Pak. Haji itu kalau haji plus aja susah ya, haji plus susah. Mahal yang 400-an juta. Tapi kalau mampu, fadhal silahkan. Itu kok amalan luar biasa. Ya bagi yang mampu. Nggih, demikian Pak Jika. Wallahu alam bisawab, demikian nggih. Nggih, Pak, nggih insyaallah. Oh, nggih Pak Haji, nggih, silakan Pak Haji Muslim. Nggih, Pak. Nggih. Oh, nggih. Iya, ada doanya khusus ya? Enggak ada. Iya, ya kalau lupa ada hadis riwayat Muslim.
Ya kalau lupa makan, ya baca bismillah, doanya apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Maka Nabi SAW tertawa sampai kelihatan gigi serinya. Kenapa? Karena seorang itu dia bertanya kepada Nabi, dia lupa baca bismillah ketika makan. Nabi SAW anjurkan baca ini. Maka seton, Nabi SAW diperlihatkan Allah, seton memuntahkan makanannya. Maka Nabi SAW tertawa. Tapi jangan kerjain setan, pura-pura lupa. Jangan, nanti lupa beneran. Biar setan muntah lah. Jangan nanti. Baca ketika di jalan. Lupa zikir, baca di jalan saat itu. Nah, khusus makan ini dia doanya. Jadi kalau misalnya hubungan badan, lupa baca doa, langsung baca saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajani minasyaitan. Ajani minasyaitan ma razaqtana. Jangan lupa bablas, selesai setan numpuk ikut. Iya, paham ya? Ya, paham. Jadi artinya jangan dibablaskan lupa, jangan. Lupa puasa, makan, sudah lanjutlah makan, selesai. Enggak, stop saat itu, berhenti, gitu ya. Gitu. Nggih, wallah, mungkin masuk waktu, Pak ya. Ya, sudah jam. Oh iya, silakan deh. Ini yang jelas di luar dari konteks. Nggih, enggak apa-apa. Pernah terjadi. Nggih, enggak apa-apa. Siapa tahu jamaah nanti yang lain terjadi ini. Nggih. Apa itu, Pak Haji? Kalau kita itu sholat, Nggih. kan kalau kita ada yang lupa imamnya, Nggih. subhanallah. Nggih. Ini yang terjadi, ini pas rukuk yang terakhir. Yang sujud terakhir kan rukuk, Nggih. rukuk lagi. Nggih. Tapi dia sekali aja lupa langsung tahiyatnya. Nah yang kedua kali, Nggih. mau kita bilang subhanallah kan dia berdiri. Nggih. Mau subhanallah nak mungkin salah, pasti berdiri nih, Nggih. kan? Dan diamkan aja. Bagaimana cara menegur itu Ustaz? Iya. Pas rukuk yang kedua tidak ada. Rukuk pertama sujud pertama, duduk langsung tahiyatnya. Harusnya kan 2 kali sujud. Ya, harusnya sujud lagi. Sujud lagi ya. Setelah itu kalau kita subhanallah dia pasti berdiri nih. Nggih, Kan nggih. jauh lagi ya, diam aja. Iya. Gimana cara tegur gitu? Iya, ya kalau di imam ini rada susah ya. Rada susah. Maka tetap ucapkan subhanallah. Kalau dia berdiri subhanallah. Dia berdiri lagi, sujudnya kurang 1, boleh itu. Boleh berbicara, boleh ketika darurat. Sujud, gitu aja langsung. Jangan teriak-teriak juga lah. Sujud, itu namanya bully imam. Sujud, pelan-pelan aja suara halus. Kurang sujud, itu aja bisa. Tapi biasanya kalau dia lupa, biasanya subhanallah. Biasa dia ingat apa yang dia lakukan biasanya. Oh ya kurang nih berarti sujudnya gitu. Tapi jangan ditinggalkan subhanallahnya, subhanallah. Tapi ulama menjelaskan kalau darurat boleh bicara. Contoh seperti sholat nggak boleh bicara, tapi melihat ada orang buta mau nyemplung, mau masuk ke paret, awas paret boleh. Darurat, artinya ingat darurat ya, darurat. Subhanallah berdiri, subhanallah duduk lagi, subhanallah berdiri, kasih tahu lah sujud. Itu sudah Pak terakhir lah sudah, itu terakhir lah. Tapi kalau sudah tidak terjadi, maksudnya sudah salam ya. Berarti kan kurang nih. Berarti kalau dia sujud yang dia lupa tinggalkan berarti rukun dan wajib sholat. Ini sholatnya kalau dikerjakan sengaja nggak sah. Karena yang ditinggalkan rukun. Rukunnya apa? Gerakan sujudnya rukun. Wajib sujudnya apa yang ditinggalkan? Bacaan sujudnya adalah wajib sujud. Jadi 2 double yang ditinggalkan. Maka di mana kalau sudah salam? Maka setelah itu langsung kasih tahu imamnya, Pak Imam, tadi kurang sujud 1. Berarti kalau rukun dan wajibnya tertinggal, kita harus tambah 1 rakaat lagi. Karena yang tadi 1 rakaat nggak dianggap. Maka sholat 1 rakaat. Seperti Nabi lakukan. Nabi SAW pernah lupa seperti itu. Riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sholat 1 rakaat aja. Habis itu sujud seperti biasa. Karena 1 rakaatnya nggak dianggap. Berarti sujudnya 2 kali seperti biasa. Seperti normal. Habis itu dia salam. Sebelum dia salam sujud sahwi, selesai kelas. Tapi kalau secara rinci Pak, karena dia melakukan salam sebelum waktunya, maka sujud sahwi sebelum salam. Ini yang rinci. Tapi kalau bingung-bingung, sujud salam setelah salam sujud sahwi. Tapi bingung-bingung ikut aja mazhab Syafi'i lah. Yaitu sujud sahwi sebelum salam. Yang umumnya seperti itu kan. Sebelum salam dia sujud sahwi. Walaupun yang benar menurut hadis, dia sujud sahwinya setelah salam. Karena ada tambahan salam sebelum waktunya. Tapi itu bingung kadang. Sudahlah sujud sahwi sebelum salam aja gak apa-apa. Tapi 1 rakaatnya ditinggalkan.
Nggak dianggap gitu ya, itu yang sunnah. Kalau dia nggak mau, nggak tahu gini nggak mau, bapak sudah sholat sendirilah, bapak tunaikan. Tapi kalau yang lainnya nggak, maka imam yang menanggung dosanya, bapak sholatnya tetap sah. Gitu dia. Tapi kalau kehati-hatian bapak yang sudah berilmu, imam sudah dikasih tahu, tapi tidak melaksanakannya, bapak sholat tambah 1 rakaat sendiri. Sujud sahwi sebagaimana kita sebutkan untuk kehati-hatian. Ya, gitu Pak ya, nggih, terakhir mungkin karena sudah hampir 6:30. Ya, mohon maaf segala kurangan, motivasi beramal saleh ya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala terima amal ibadah kita seluruhnya. Maaf segala kurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.